Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amali Nirmala Putri dari KKN Tim 2 Undip tahun 2021. Nah, di sini saya akan memberikan suatu informasi mengenai metode 5R. Sebenarnya apa sih metode 5R? Tetap ikuti saya ya. Nah, metode 5R sendiri itu merupakan singkatan dari kata ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Untuk metode 5R sendiri ini aslinya berasal dari Jepang yang diadaptasi dari program 5S atau Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, dan juga Shitsuke. Nah, metode ini merupakan suatu metode sederhana untuk melakukan penataan suatu tempat agar tertata kelola dengan baik dan bersih sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, berdasarkan definisi yang sebelumnya, metode ini baik banget nih diterapin di rumah. Karena di masa pandemi ini banyak dari kita selalu stay home, jadi banyak pekerja yang work from home juga. Jadi baik banget nih metode 5R untuk diterapin di rumah. Nah, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Apa aja sih metode 5R itu? Nah, di lingkungan rumah kita tentunya sering kan menjumpai barang-barang yang tidak berharga dan sudah tidak dipergunakan lagi, namun dibiarkan dan bahkan seringkali ditempatkan di mana-mana. Nah, prinsip ringkas sendiri adalah mengetahui barang mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpannya. Nah, ada beberapa langkah untuk melakukan prinsip ringkas, diantaranya memisahkan barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, memisahkan barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan, memisahkan barang yang harus dibuang atau tidak, dan memisahkan barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Prinsip yang kedua merupakan rapi. Nah, seringkali tanpa disadari kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau secara sengaja atau kebiasaan meletakkan barang bercampur dengan jenis barang yang lain, sehingga kadangkala kita kesulitan untuk menemukan saat kita butuhkan. Nah, prinsip rapi sendiri bagaimana menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat yang diperlukan dengan mudah. Nah, beberapa langkah untuk melakukan rapi diantaranya menata peralatan atau barang sesuai fungsi dan kegunaannya, menata peralatan atau barang sesuai keseringan penggunaannya, kemudian yang terakhir mengatur supaya peralatan atau barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Prinsip yang ketiga adalah resik. Nah, berapa kali sih dalam sehari pembaca atau anggota keluarga membersihkan rumah? Pertanyaannya sederhana bukan? Namun apakah seluruh ruangan dalam rumah pembaca sudah terjaga kebersihannya? Dan apakah setiap penghuni rumah memiliki kesadaran untuk memastikan apa yang tampak kotor mereka bersihkan? Nah, prinsip resik adalah membersihkan tempat, peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu dan kotoran. Nah, yang dapat dilakukan untuk prinsip rapi diantaranya membersihkan semua tempat, peralatan dari kotoran, debu, dan sampah, mengurangi sumber-sumber bau, kotoran, dan juga sampah, kemudian memperbarui dan atau memperbaiki tempat atau peralatan yang sudah rusak atau usang. Nah, prinsip yang keempat adalah rawat. Seperti halnya kendaraan bermotor yang selalu pembaca jaga agar selalu dalam kondisi baik dan prima, begitu juga dengan tiga prinsip ringkas, rapi, resik di atas tentu harus selalu dipertahankan. Prinsip rawat sendiri adalah menjaga dan mempertahankan agar semua tempat, peralatan, dan barang-barang selalu dalam kondisi ringkas, rapi, dan resik. Nah, coba bayangkan aja sih jika ruangan, peralatan, dan barang sudah tertata ringkas, rapi, dan bersih, namun pembaca dan penghuni rumah tidak merawatnya dengan baik. Tentu apa yang udah dilakukan akan sia-sia aja. Prinsip yang terakhir adalah rajin. Sesuatu yang mudah diucapkan namun sulit diterapkan, karena rajin menuntut kesadaran diri untuk selalu melakukan sesuatu tanpa embel-embel, semisal perintah, pengawasan, ataupun sanksi. Rajin di sini adalah bagaimana mendisiplinkan dan membudayakan diri untuk selalu menjaga kondisi 4R sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, resik, dan rawat dilakukan setiap hari. Menumbuhkan budaya atau kebiasaan baik tentu bukan hal yang mudah. Perlu pendekatan dan metode pembelajaran yang intens, terutama dilakukan di rumah.